Puji nama Tuhan, perkenalkan nama saya Utari Monto, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus, program studi pendidikan agama Kristen. Kesempatan kali ini saya akan membuat video dari mata kuliah dasar pendidikan, dasar-dasar kependidikan. Nah, yang akan membahas tentang pendidikan adalah sistem. Nah, secara etimologi, sistem dalam bahasa Latin dipakai kata sistemat yang berasal dari bahasa Yunani yaitu sinistonai, yang diambil dari kata to combine yang berarti menggabungkan. Nah, kata ini dibentuk oleh dua kata dasar yaitu sim dan istonal yang berarti to cause, to stand. Nah, a ground of relative parts of the move or work together. Nah, suatu kelompok yang terdiri atas unsur-unsur yang berhubungan, bergerak, bekerja sama untuk mencapai tujuan yang disebut dengan interdependensi. Interdependensi kalau kita melihat kalau dependensi itu artinya bergantung, sedangkan independen mandiri. Nah, jadi kalau kita simpulkan interdependensi ini mandiri tetapi saling bergantungan. Nah, karakteristik teori sistem, kalau kita melihat ada juga keseluruhan bersifat primer, bagian-bagian bersifat sekunder. Nah, juga ada integrasi adalah kondisi saling hubungan antar bagian-bagian, dan juga ada bagian-bagian membentuk sebuah keseluruhan. Selanjutnya ada bagian-bagian memainkan peran mereka dalam kesatuannya untuk mencapai tujuan dari keseluruhan. Nah, apa yang menjadi karakteristik sistem? Yang pertama, memiliki tujuan. Kedua, memiliki batas yang memisahkan dari lingkungannya. Yang selanjutnya memiliki sifat wolisim, memiliki unsur atau bagian atau komponen. Nah, latar gantungan sebagai suatu keseluruhan. Nah, juga ada proses transformasi, yaitu mengubah atau memasukkan atau menjam keluaran. Nah, selanjutnya memiliki subsistem atau subsistem dalam berhubungan dengan suprasistem. Nah, kita masuk dalam tipe-tipe sistem, ditinjau berdasarkan asalnya. Yang pertama, sistem alam, dan juga ada sistem buatan, ditinjau berdasarkan hubungan dengan lingkungan. Nah, kita melihat ada sistem terbuka. Sistem terbuka ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau sistem tertutup tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, selanjutnya sistem pendidikan, di mana ada usaha pendidikan merupakan proses yang kompleks, meliputi berbagai komponen yang saling berhubungan. Bila usaha pendidikan hendak dilaksanakan secara baik, maka berbagai komponen dan yang saling berhubungan perlu dikenali, dikaji, dan dikembangkan sehingga mekanisme kerja antara komponen itu secara menyeluruh, yaitu kegiatan pendidikan tidak akan dapat membuahkan hasil yang optimal. Nah, kita melihat ada diagram sederhana pendidikan. Yang pertama, instrumental input. Dari instrumental input itu muncul raw input. Dari raw input muncul ada proses, namanya proses. Dari proses itu dilanjutkan dengan output. Dari output ada outcome. Nah, kita melihat dari unsur-unsur pendidikan input, raw input itu adalah individu dengan karakteristik tertentu yang akan mengalami proses pendidikan, yaitu bisa lihat sebagai peserta didik. Nah, instrumental input itu segala sesuatu yang sengaja diadakan atau suatu rancangan untuk keperluan pendidikan. Boleh kita lihat sebagai kurikulum, program, atau rancangan-rancangan pembelajaran atau komponen-komponen pendidikan. Nah, selanjutnya environmental input berupa lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Nah, kalau output itu peserta didik yang telah mengalami proses pendidikan dalam waktu tertentu dan telah mengalami perubahan tingkah laku dengan kualifikasi tertentu. Nah,
kita melihat juga kalau output itu hasil yang sudah berinteraksi dengan masyarakat, akan kembali mempengaruhi pendidikan. Seperti contoh, orang tua ketika dia melihat anaknya inputnya bagus, maka muncullah outcome. Nah, semua input akan berinteraksi dalam sebuah proses. Input atau peserta didik menerima proses yang baik, maka terjadi juga outcome yang baik. Nah, dari semua input telah berinteraksi dengan proses, maka jadi juga output. Output ini peserta didik dari hasil proses input. Nah, output akan mempengaruhi outcome atau orang tua. Nah, dari input dari pendidik masuk proses dan diterima oleh output sebagai peserta didik. Nah, ketika dia mengalami proses yang baik, ini yang menjadi sistem dari pendidikan. Dari input dari pendidik masuk kepada proses ini. Ketika proses itu berjalan secara baik, maka output menerima proses ini dengan baik. Ketika output ini menerima dengan baik, maka muncullah outcome atau hasil dari input yang baik, hasil dari output yang baik. Nah, masuklah outcome kembali lagi kepada input dari pendidik berproses kepada peserta didik menerima dengan baik, maka orang tua merasa puas. Dari orang tua merasa puas, maka kembali lagi kepada pendidik itu. Itulah yang menjadi sistem pendidikan. Puji Tuhan, ini yang menjadi penjelasan singkat dari sistem pendidikan. Semoga memberkati kita semua. Saya Utara Monto. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.